khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillahi sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dan kita akan lanjutkan sedikit insyaallah kajian kita terhadap tafsir Sufi Imam Ibn Ajibah Al-Hasani melalui kitab beliau Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid, dan sudah kita kupas sedikit tentang biografi mulia beliau, yang mana beliau adalah seorang ulama dan waliullah yang berguru pada beberapa ulama dan aulia, diantaranya Syekh Muhammad Al-Buzaidi, yang mana Syekh Muhammad Al-Buzaidi ini memiliki murid dengan jumlah yang tak terhingga, dan semuanya adalah wali-wali besar. Jadi dicetak wali-wali besar semua oleh beliau. Namun di antara wali-wali besar yang dicetak oleh Syekh Muhammad Al-Buzaidi ini, yang paling menonjol kebesaran kewaliannya adalah Al-Imam Ahmad bin Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai kata Syekh Abdul Qadir Al-Kuhani, seorang ulama juga yang pernah meringkas salah satu kitab atau karangan Syekh atau Imam Ibn Ajibah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Kuhani, bahwa andai kata Syekh Muhammad Al-Buzaidi punya satu murid saja, yaitu Imam Ibn Ajibah, itu sudah lebih dari cukup. Subhanallah. Dan memang semenjak pertama kali Syekh yaitu Imam Ibn Ajibah berjumpa dengan guru beliau Syekh Muhammad Al-Buzaidi, Syekh Muhammad Al-Buzaidi langsung dari pandangan pertama mengatakan, kamu ini kelak akan menjadi seorang yang luar biasa, ulama yang luar biasa, karena padamu berkumpul syariat dan hakikat. Subhanallah. Nah, untuk pertemuan kedua pada bulan suci Ramadan ini, kita akan mengkaji tafsir Sufi surat An-Nisa ayat 64 dan sampai kepada 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta', dan tidaklah kami mengutus rasul kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus begitu saja tanpa tujuan, tapi melainkan memang harus ditaati, dipatuhi, dipanuti, diteladani, dan seterusnya. Dan yang harus diketahui bahwa Allah tidak membutuhkan para rasul, tetapi Allah ingin memuliakan para rasul, ingin memberikan tugas khidmat kepada semua hamba-hambanya, lebih-lebih para rasul, termasuk juga para malaikat dan lain-lain. Semua masing-masing diberikan tugas khidmahnya masing-masing. Nah, biiznillah ini juga harus digarisbawahi, dengan izin Allah. Jadi beliau-beliau itu berdakwah dengan izin Allah semata-mata. Memang Allah mengizinkan, memberikan mandat untuk berdakwah, tidak asal-asalan buka internet, buka Google, buka beberapa buku langsung berdakwah dan menuntut untuk ditaati dan dipatuhi. Tidak bisa begitu, harus betul-betul ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun demikian, betul-betul harus ada izin dari Allah. Dari mana mendapatkan izin itu? Itulah pentingnya sanad keilmuan yang menghubungkan seorang ulama sejati kepada para ulama-ulama sejati sebelumnya, sampai kepada Rasulullah SAW yang telah dipastikan mendapatkan izin tersebut. Jadi secara tidak langsung, ulama dengan sanad yang jelas dan kuat itulah maka dia dapat dikategorikan juga berdakwah dengan izin Allah, menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dan apabila mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Nah, menganiaya diri sendiri di sini dengan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan keji dan lain sebagainya,
itu namanya menzalimi diri sendiri. Kenapa dikatakan menzalimi diri sendiri? Karena diri ini berhak masuk surga. Diri ini diciptakan Allah untuk diselamatkan, untuk dibahagiakan, untuk ditenangkan, untuk dipenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Tetapi oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu yang mengotori diri kita, yang menguasai diri kita, kita menzalimi diri kita sendiri dengan mencampakkannya ke api neraka dengan maksiat maksudnya. Jadi ketika kita banyak bermaksiat, kita sesungguhnya telah menzalimi diri sendiri, karena diri ini berhak masuk surga tetapi kita rampas haknya lalu kita campakkan ke api neraka. Kita berikan tiket untuk masuk neraka. Itu sungguh kezaliman yang luar biasa. Udah gitu yang menzalimi diri sendiri tersebut adalah diri sendiri juga. Jadi itu sudah kezaliman yang bertingkat-tingkat ya, berlipat-lipat. Nah, apa yang dilakukan seseorang yang telah terlanjur menzalimi dirinya, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dan mengembalikannya kepada jalan keselamatan ini? Jadi orang yang banyak dosa, apa yang dilakukan? Istighfar, menangis dan lain sebagainya misalnya. Silahkan, tapi mari kita simak langsung resep dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari dalam surat An-Nisa ayat 64. Allah mengatakan, ja'uka, datang kepadamu wahai Rasul. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah datang kepadamu, datang kepada Rasul. Karena memang Rasul, begitu juga otomatis para pewarisnya yang betul-betul pewaris, memang salah satu tugas yang diembankan oleh Allah kepada beliau-beliau adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kezaliman dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ja'uka, kemudian Allah mengatakan fastaghfirullah, baru kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi memohon ampun kepada Allah itu nomor 2 ternyata. Nomor pertama datang kepada orang yang membimbing kita dalam beristighfar kepada Allah. Ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi penting sekali yang namanya seorang pembimbing, seorang mursyid, seorang juru selamat yang menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah, jalan keselamatan dan jalan maghfirah, jalan ampunan itu sendiri. Fastaghfirullah, itu nomor 2. Nomor 3 apa? Wastaghfara lahumur rasul. Yang ketiga adalah Rasul tersebut turut beristighfar untuk kita yang datang kepada beliau. Jadi kita datang kepada seorang Rasul, dalam hal ini kalau bagi kita ya, untuk kita adalah para pewaris Rasul, lalu dibimbing, kita datang untuk mengadukan dosa kita dan kita ingin bertobat, menyelamatkan diri, membersihkan diri, datang kepada seorang mursyid. Mursyid itu pun mengajarkan dan menuntun kita cara beristighfar, membersihkan diri dengan benar, dengan baik dan benar, sesuai resep yang tepat, sesuai dosis yang tepat. Baru kita beristighfar nomor 2. Setelah itu apa? Setelah mursyid tersebut melihat kita itu sudah menjalankan resep yang diberikan dengan tepat, mengkonsumsi dengan tepat, maka mursyid itu pun kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah menjalankan tugas dan apa yang saya resepkan kepada hamba engkau yang satu ini sudah dilakukan juga, maka ya Allah, hamba bersaksi bahwa dia telah membersihkan dirinya dengan cara yang benar, maka ya Allah, hamba pun memohon ampunilah dia. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun atau pewaris Rasul pun memintakan ampun untuk kita, untuk baik. Apa kemudian katanya? Lawajadullaha tawwaban rahim. Apa hasil setelah menempuh 3 langkah berturut-turut tadi dengan urutan yang tepat tadi, yang sesuai yang diurutkan oleh Allah? Apa hasilnya? Lawajadullaha tawwaban rahim.
maka niscaya mereka akan menemui Allah dalam keadaan telah menerima taubat mereka dan menyayangi mereka. Subhanallah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dan yang tidak kalah penting adalah ciri keimanan yang utuh pada diri seseorang adalah apabila dia memasrahkan dirinya kepada orang yang memang dialah yang tugaskan, yang diberikan mandat dan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau nyalip, saya nggak mau rasul, saya nggak mau guru, saya nggak mau mursyid, saya mau langsung kepada Allah, saya mau beribadah sendiri, memohon sendiri dan lain sebagainya, itu berarti melanggar apa yang sudah ditetapkan, prosedur tetapnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah membuat prosedur tetap bertaubat, membersihkan diri dan mengejar ridha Allah. Sudah ada protapnya, prosedur tetapnya. Dilanggar ya nggak bisa. Datang kepada mursyid, istighfar setelah itu sesuai bimbingan mursyid itu. Baru kemudian mursyid itu pun beristighfar untuk kita, maka baru berhasil. Dan bahkan tidak dikatakan beriman kita sekalipun apapun yang kita lakukan, kecuali kita betul-betul pasrahkan diri dan artinya tidak kita melawan, apalagi sampai sok pintar gitu di hadapan para aulia atau para mursyidin yang menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yajidu fi anfusihim haraja. Jadi kalau disuruh melakukan A, karena kalau sudah pewaris Rasul yang betul-betul pewaris ya, menyuruh A dan melarang B, itu sesungguhnya karena dia pewaris Rasul, maka dia menyuruh apa yang disuruh oleh Rasul dan melarang apa yang dilarang oleh Rasul. Yang artinya kalau sudah Rasul yang menyuruh dan melarang, maka itu karena dia Rasulnya Allah, ia diutus oleh Allah langsung, maka otomatis perintah tersebut adalah perintah Allah dan larangan tersebut adalah larangan Allah. Jadi tidak patuh sama wali mursyid sama dengan tidak patuh sama Rasul, sama dengan tidak patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita baca apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ajibah dalam kitab beliau. Beliau mengatakan kama amarallahu bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi amara bi ta'ati warathatihi ba'da mamatihi. Itu kan sebagaimana Allah perintahkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di semasa hidup beliau, maka otomatis Allah pun memerintahkan kita taat kepada para pewaris beliau setelah beliau wafat. Kenapa kalau tidak? Buat apa diutus para pewaris? Buat apa ada al-ulama warathatul anbiya? Ya, tentu saja beliau yang namanya pewaris berarti otomatis tugasnya tidak jauh dari tugas para rasul atau Rasulullah SAW. Wahum, tapi siapa dulu pewaris yang betul-betul pewaris? Al-ulama ul-atqiya, para ulama yang bertakwa, alladzina ya'diluna fil ahkam, yang betul-betul adil dalam menegakkan hukum Islam, wal awliya ul arifun, dan para wali yang arif bijaksana, yang arif billah, alladzina yahkumuna bi wahyil ilham, yang mana mereka itu menghakimi atas dasar ilham dan petunjuk ilahi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ulama hukamun fi 'alal umum wal awliya hukamun 'alal khusus. Ulama itu adalah para pemimpin kita secara umum, adapun para aulia pemimpin secara khusus. Apa maksudnya pemimpin secara khusus? A'ni man ta'allaqa bihim min ahli iradah. Ya, khusus bagi mereka yang betul-betul sudah komit untuk menjadi murid para wali itu. Faman lam yarda bi hukmil ulama wa wajada fi nafsihi harajan mimma qadaw bihi alaihi fa fihi syub'atun minan nifaq wa syu'batun minan nifaq. Kalau tidak
Kalau menolak, tidak mau mengikuti prosedur tetap tersebut, tidak mau ikut ulama, tidak mau ikut aulia, maka wal'iyadzubillah itu adalah bagian daripada kemunafikan. Wa khaslatun minal munafiqin, ya. Wa man lam yarda bi hukmil awliya faqad kharaja min dairatihim wa min 'ushyi tarbiyatihim li'anna hukmur rasul alaihi salatu wassalam wa hukmi warathatihi wa hukmullah. Wa man lam yarda bi hukmillahi kharaja an dairatil iman. Nah, seperti yang saya singgung tadi, barang siapa tidak mau mengikuti para wali atau wali mursyid, ya otomatis keluar dari zona amannya mereka, zona pendidikan spiritual mereka. Karena sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan para pewarisnya, berikut para pewarisnya, adalah tidak lain tidak bukan adalah apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan barang siapa tidak menerima ketetapan Allah secara langsung ataupun tidak langsung, maka tentunya dia sudah keluar dari zona keimanan yang sesungguhnya. Fala yakmulu imanul abdi hatta la yajida fi nafsihi harajan min ahkamillahil qahriyah wa taklifiyah wa yusallim lima yabruzu min unsuril qudratil azaliyah kayfama kana faqran aw ghinan dhullan aw izzan man'an aw ata'an qabdan aw bastan maradan aw sihhatan ila ghairi dhalika min ikhtilafil maqadir. Demikian pula tidak sempurna iman seseorang kalau dia masih mengeluhkan apa yang telah ditetapkan Allah secara luas, secara umum, termasuk apa yang ditetapkan Allah mengenai nasib hidupnya di dunia, ya, miskin, sakit, susah, sehat, apapun. Jika dia mengeluhkan, itu bukan ciri-ciri orang mukmin yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yang namanya kita cinta sama seseorang, apapun diberikan oleh seorang itu kita syukuri, kita terima, kita nikmati. Ya. Saya punya kekasih hati misalnya. Kekasih hati ini nyubit, mukul, saya nikmati pukulannya. Dia ngasih 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu salami nothing, saya pasangin bingkai. Tapi kalau orang yang saya tidak cintai lain ceritanya. Apalagi saya benci misalnya, dikasih 100.000, dikasih uang banyak, mungkin saya campakkan di depannya. Kan begitulah perumpamaan, ya, kira-kira. Nah, kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita betul-betul beriman dengan sepenuh iman, maka mestinya apapun yang ditakdirkan diberikan Allah kepada kita, kita nikmati. Kenapa? Karena apa yang kita jalani itu adalah pemberian dari yang kita cintai, zat yang maha cinta, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarda bidzalika zahiran wa batinan. Harus kita belajar terus untuk menerima dan meridai semua itu zahiran wa batinan. Sampai seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat lain, bagaimana agar diridai Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, kamu harus ridai Allah dulu, baru kamu diridai Allah. Sahabat ini kemudian bertanya, kalau Allah diridai Allah saya paham, tapi meridai Allah ini bagaimana? Kata Sayyidina Abu Bakar, idza farahta bin niqmati kama tafrah bin ni'mati faqad radita 'anillah. Jika engkau senang dengan sebuah nikmah, semacam bala atau semacam musibah, apabila kamu senang dengan itu, menikmatinya sebagaimana kamu senang dan menikmati sebuah nikmat, maka kamu sudah ridha sama Allah, sudah cinta sama Allah, maka barulah Allah meridaimu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, sebagaimana dalam Al-Quran. Wa in salih min tadbirihi wa ikhtiyarihi ila ikhtiyari maulah fa huwa a'lam bi masalihihi, ya, wa arhamu bihi min ummihi wa abihi wa billahi taufiq wa huwal hadi ila sawa'it tariq. Jadi sering guru-guru kita mengumpamakan yang namanya orang tua itu paling paham, paling sayang sama anaknya. Lebih sayang orang tua ke kita daripada sayangnya kita ke diri kita sendiri. Namanya orang tua ini kadang-kadang tidak mau ngasih, malah menyakiti anaknya. Padahal anak itu kalau mau meresapi, merenungi, dia tidak disakiti oleh orang tuanya, tapi diselamatkan oleh orang tua.
Anak kecil misalnya yang mau makan coklat, mau main pedang, mau main yang berbahaya lah, dilarang oleh orang tuanya, lalu dia menangis, mengatakan bapak jahat misalnya, padahal subhanallah apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah yang paling baik dan yang paling berpihak pada maslahat anaknya. Kalau dipenuhi semua kemauan sang anak, justru itu namanya tidak sayang, justru itu akan mencelakakan anaknya sendiri. Nah, jika orang tua begitu sayangnya kepada anak, kepada kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada kita daripada sayang ibu kandung kita sendiri kepada atau terhadap diri kita sendiri. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang ridha, beriman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu sekali lagi barulah terwujud secara bertahap dengan bimbingan para mursyidin yang mana Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengutus beliau-beliau untuk kemaslahatan kita. Sebagaimana Allah menciptakan orang tua kita untuk menjaga kemaslahatan kita, lebih-lebih para aulia untuk kemaslahatan zahir dan batin kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.